يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتقدير أتمنى يزيد رب العالمين يا غير الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم يا ويل الجود والكرم نحن زيارات بالنبي هرب الإنسان والأسانيد نحن من توفيق فيه سكنوا وبه الخوف فيهم آمنون يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Abih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Amri, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Khotib dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang ada di Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, ada Ustadz Anggi, Ustadz Wawan, dan Ustadz Husni. Alhamdulillah mereka bersamai kita. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur
dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, sebelum kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, perlu kita melihat keadaan yang ada secara menyeluruh dan kebijakan-kebijakan penguasa yang kadang-kadang tidak tahu teori, ia menerapkannya. Ada penguasa yang menjadikan kelas itu jumlahnya gede gitu ya. Padahal kalau orang itu memberikan pembelajaran, kelas itu ada batasnya. Ya kalau umpamanya pembelajaran ilmu sosial itu sekian jumlahnya, yang eksak sekian jumlahnya. Ini jangan mentang-mentang jadi penguasa, terus jumlahnya harus dibesarkan. Ya karena tidak tahu teori pembelajaran. Ini yang tidak dibenarkan. Ya, jadi orang itu belajar. Ya, kebetulan saya juga ngajar di kedokteran. Di kedokteran itu mahasiswanya 12 mahasiswa. Yang ngajar 2 dosen. Dan itu ditongkrongin sampai kelar. Terus gitu. Karena apa? Sangat hati-hatinya. Apalagi kalau ada hubungannya medis dengan agama. Nah itu dua-duanya tidak boleh lengah. Umpama ya, kalau di kedokteran itu kan ada ya, orang itu ketika punya anak, terus ada orang yang tidak mau menyusui. Terus yang menyusui itu orang lain. Nah itu bagaimana hukumnya? Itu tidak bisa langsung dokter bilang boleh, itu nggak bisa. Ditinjau dari ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuannya, ditegakkannya hukum. Ini harus paham. Kalau nggak paham nggak boleh. Karena apa? Karena nanti kalau medis zaman dahulu Pak ya, apa itu seorang ibu bisa menyusui ketika dia punya anak gitu kan ya. Makanya kalau dulu itu ada yang sepersusuan, yang berbarengan. Nah ini kalau dalam hukum yang sepersusuan itu tidak boleh dinikahkan. Ya karena saudara di dalam satu sepersusuan. Zaman sekarang enggak Pak. Zaman sekarang enggak harus menunggu dia punya lahiran, dikasih hormon ya. Terus dia nanti walaupun dia tidak punya anak, dia bisa memberikan ASI. Itu zaman sekarang ya, canggih gitu ya Pak ya. Jadi yang seperti ini bagaimana dalam Islam? Ya jadi ya salah kalau orang itu jumlahnya harus banyak. Jadi harus dilihat dulu kelas seperti apa yang harus diberikan. Nah inilah ada kebijakan pemerintah yang kadang-kadang tidak tahu teori, dia itu menerapkan teori yang tidak tepat. Ya nanti imbasnya ya pada sekolah-sekolah swasta yang jumlahnya kekurangan. Nah ini yang kasihan ya, lebih dari itu. Nah oleh karena itu seorang alim itu orang-orang penguasa itu jangan segan-segan konsultasi kepada orang alim, ya, kepada orang alim. Insya Allah kalau orang alim yang jujur tidak akan menyesatkan, ya. Ya kalau datang kepada orang alim jangan bawa uang terus ini dilegalkan, jangan ya. Ya jadi ada masalah agama ini begini, bagaimana Pak Yai? Nah, insya Allah Pak Yai akan memberikan nasihat yang benar. Nah inilah pentingnya orang-orang yang mengerti di dalam bidangnya. Ya jangan kita itu membuat kebijakan tanpa adanya landasan. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Mari kita teruskan kaji kita yaitu masih surah Waqiah ayat ke-75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم ونزل من حميم وتصلية جحيم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين
الحكيم Fasabbih bismi rabbikal azim. وسبح باسم ربك العظيم Sadaqallahul azim. Sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, jadi ayat yang sebelumnya itu sebenarnya mengungkit ya, mengungkit. Jadi mengungkit itu artinya membalikkan. Ya, membalikkan. Apakah kamu yang menciptakan atau kamu yang diciptakan? Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjadi, yang tidak perlu kita jawab, perlu kita buktikan, perlu kita laksanakan. Jadi kalau Allah itu bertanya, itu bukan pertanyaan yang perlu dijawab, tapi pertanyaan yang kita itu disuruh untuk melaksanakan. Kayak umpamanya alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu pertanyaan itu kebalikan. Bukankah Allah itu hakim yang sebijak-bijaknya? Kalau kita itu menjawabnya dengan jawaban biasa saja, ya itu kita salah. Makanya kalau dalam bahasa itu bahasa ada apa itu tingkatannya. Nah, di sini kalau dibacakan ini biasanya di sana orang-orang yang mengkuni ayat-ayat suci Al-Qur'an itu jawabannya walaupun dalam keadaan sholat akan berkata balahu ala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala itu kalau diartikan inji nuhun. Nah itu inji nuhun Gustilah yang sebagai hakim yang sesungguhnya. Jadi jawabannya beda. Nah, inilah bahasa Al-Qur'an. Ya, jadi ketika Allah itu menyatakan walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tadzakkaru, ini sebenarnya kalaulah Allah nanti akan membangkitkan kita ketika kita sudah mati, orang-orang jahiliyah itu dengan menggali kuburan sudah seperti ini, hai Muhammad, sudah hancur lebur, tinggal tulang belulang, akan dibangkitkan. Nenek moyang kita juga akan dibangkitkan, semuanya gak masuk di akal bilang seperti itu. Nah, makanya disuruh mestinya berpikir ketika Allah menjadikan. Bagaimana Allah menjadikan kita? Yang asal usulnya kita tidak bisa memahami. Dari yang dekat yaitu bentuk sperma ataupun ovum, kita nggak ngerti. Terus kejadian menjadi sperma dan ovum di sana dari makanan, seperti apa prosesnya? Manusia tidak paham. Kecuali Allah yang Maha mengetahui. Nah, mestinya seperti itu, dikembalikan pada asalnya. Kalaulah Allah itu akan membangkitkan, itu kuasa Allah. Sama ketika Allah menciptakan kita, itu kuasa Allah, kehendak Allah, yang Allah itu kalau kehendaknya tidak ada lagi yang bisa membendung. Kemauan Allah itu tidak bisa ada yang menghalang-halangi. Nah, itulah Allah. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kita yang ada dalam surah Al-Waqiah, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u laja'alnahu utaman fadlkum tafattahun, dan seterusnya. Nah, itulah peringatan terhadap kita bahwa Allah itu Maha Kuasa. Yakinkanlah, tanamkanlah kepada diri kita bahwa Allah itulah yang segala-galanya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala itu kalau dalam bahasa Arab itu ada beberapa kalimat yang tidak mempunyai arti. Jadi disebutnya la-nya adalah la zaidah. Jadi kalau diartikan, kalau mempunyai makna itu fala uqsimu, maka aku tidak bersumpah. Tetapi di situ sungguh aku bersumpah. Jadi la-nya itu la zaidah, la tambahan. Jadi mulghah, ya, tidak mempunyai arti. Jadi kalau diartikan aku bersumpah.
dengan tempat-tempat dari bintang-bintang, najmun, nujum. Jadi nujum itu jamaknya ya. Najmun itu adalah bintang-bintang. Di sini kalau kita artikan itu Allah bersumpah dengan asal mulanya bintang. Allah bersumpah ketetapan adanya bintang. Allah bersumpah ketika bintang itu lepas dari tempatnya. Nah, ini peringatan yang besar ya, peringatan terhadap kita. Jadi bagaimana Allah menciptakan bintang dan diletakkan pada tempatnya. Kita tidak sampai. Bagaimana Allah menjadikan bintang itu tetap pada tempatnya, itu juga kita tidak sampai. Seperti apa tempatnya? Allah menciptakan langit tidak ada tihangnya. Nggak ada. Ya, kayak Fir'aun. Fir'aun kan pakai langit-langit, pakainya emas. Ditata, tapi ada tiangnya. Makanya Mas Ito bertanya, Allah menciptakan langit tidak ada tiangnya. Tambah murka dia, tambah marah. Itu kan diledek ya, kecil itu mah gitu, ada tiangnya gitu. Nah ini, ya jadi inilah Allah bersumpah itu terhadap ciptaannya itu menunjukkan kuasanya, menunjukkan keagungan Allah. Maka dengan pernyataan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Oleh karena itu teruskan lagi wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Nah ini wa innahu sesungguhnya laqasamun, ini sumpah, law ta'lamuna, kalaulah kalian itu mengetahui, azimun itu sangat agung. Jadi kalau kita kan nggak boleh Pak ya, nggak boleh sumpah kepada selain Allah. Kadang-kadang ada orang yang bilang wallahi wa rasulihi, demi langit dan bumi seisinya. Salah itu. Cukup wallahi, billahi, cukup ya. Jadi sandarkan dengan asma Allah itu boleh. Wallahi, Ar-Rahman. Jadi boleh ya. Jadi demi zat yang mempunyai belas kasihan, War-Rahim boleh. Karena itu adalah asma Allah. Tapi kalau kepada selain Allah itu tidak boleh. Kadang-kadang dengan asiknya wallahi wa rasulihi itu nggak boleh ya. Jadi hanya kepada Allah. Ya kalau Allah bersumpah kepada waktu, kepada benda, itu kita disuruh berpikir. Disuruh berpikir. Jadi ketika benda itu dijadikan sebagai sumpah Allah, kita lihat bendanya. Bagaimana ketika diciptakan, bagaimana besarnya, bagaimana nanti kalau copot, bagaimana kalau hancur. Nah itulah kuasa Allah. Innahu laqur'anun karim. Ya itulah yang bicara ini bukan siapa-siapa, bahwa sungguhnya itu adalah Quran yang mulia. Jadi Quran yang mulia itu berbicara itu bukan hanya yang kecil-kecil, yang besar-besar pun dibicarakan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran itu Allah nyatakan innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi kalau Allah menciptakan yang kecil-kecil, bagi orang yang beriman nanti beda dengan orang kafir. Kalau di situ dijelaskan wa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Jadi kalau Allah menciptakan sesuatu yang kecil bagi orang yang beriman, itu akan menyatakan itulah yang hak bagi Allah. Jadi ini kalau Kiai Haji Zainuddin MZ itu memberikan gambaran, gara-gara dia itu memikirkan nyamuk yang kecil bisa memberikan makanan kepada orang banyak, obat-obat nyamuk gitu Pak ya. Nah itulah karena dia orang beriman, karena adanya keagungan Allah. Kalau bagi orang yang tidak beriman, boro-boro dia memikirkannya, paling membawa kemadharatan. Nah ini, makanya kalau orang yang tidak beriman, ngapain Allah membuat sesuatu yang kecil-kecil ini?
Tidak ada artinya. Nah, ini kalau orang-orang yang tidak beriman. Ya, innahu laqur'anun karim, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah yang mulia. Fi kitabim maknun, di tempat yang terpelihara, di tempat yang terbaik. Jadi inilah Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an itu turun, itu ada tahapannya ya Pak ya. Yaitu Allah berfirman terus diturunkan di Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz itu tempat yang terjaga. Tempat yang terjaga, disitulah langit pertama, disitulah Al-Quran. Pertama disimpan. Nanti Allah menyuruh kepada Jibril atau Allah menurunkan langsung, nah disitulah tempatnya, dari situ. Jadi Jibril mengambilnya dan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, itu Lauhul Mahfuz, yaitu langit pertama, langit sebagai tempat untuk penyimpanan Al-Quran. Nah, ini ada ayat yang sering kita baca. La yamassuhu illal mutahharun. Mohon maaf ya Pak ya, ini kadang-kadang artinya itu kurang pas. Ini di ayat Al-Quran kadang-kadang disampul, di sini dibacakan. Oh, di sini nggak ada. Disampul itu ada la yamassuhu illal mutahharun, itu diartikan tidak boleh menyentuhnya kecuali yang bersuci. Ya, ini sebenarnya kita memerintahkan untuk hati-hati ya Pak ya, hati-hati kepada Al-Quran, jangan sembarangan. Jangan sampai kita mau baca Quran karena terhalang belum berwudu terus nggak baca Quran, itu nggak boleh. Walaupun kita tidak punya wudu, kalau umpamanya kita membaca Al-Quran, itu teruskan. Karena gini, wudu itu ada yang dilarang, ya kita tidak boleh tidak berwudu, itu hanya sholat dan tawaf. Ya, hanya sholat dan tawaf. Nah, kalau menyentuh Al-Quran yang melarang, itu ijtihad ulama. Pendapat ulama kalau menyentuh Al-Quran dengan berwudu itu sebaiknya, akhlaknya, etikanya sebaiknya kita berwudu. Sebab nanti kalau kita artikan, ya nanti ya itu bolehlah kalau ulama mengambil sebagai kita untuk menghormati, tetapi jangan sampai sesuatu yang dianggap menghormati menghalangi kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai. Karena yang namanya ijtihad, pendapat ulama, itu tidak boleh sampai menghalangi kita berbuat yang lebih baik. Ya, nanti kalau orang yang punya HP, misalnya ada aplikasi Al-Quran, HP-nya ditinggal dong. Ya, jadi kadang-kadang HP ditaruh di kantong. Tempatnya, nah ini yang jadi. Nah, kita harus hati-hati ya, hati-hati. Maka kalau orang-orang yang berhati-hati, orang-orang yang warok gitu ya, itu kalau HP-nya ada aplikasi Al-Quran, dia nggak berani bawa kamar mandi. Kita berani nggak taruh di locker? Hilang. Hilang. Nah ini, ya jadi kita harus terbuka ya Pak ya, terbuka bahwa larangan orang itu harus bersih dari hadas itu hanya asalnya yaitu hanya sholat dan tawaf. Kalau ini kita sebaiknya kita itu mengambil wudhu sebaiknya. Kalau tidak, kok tidak punya wudhu, jangan jadi halangan. Orang mau ngaji, oh nggak punya wudhu, terus nggak mau ngaji, itu namanya menghalangi. Wudhu menjadi penghalang, itu nggak boleh. Ya kalau kita tidak bisa berwudhu, terus baca Quran ya boleh juga. Tapi sebaiknya kita membaca Al-Quran dengan berwudu sebaiknya. Apa arti yang sebenarnya? La yamassuhu illal mutahharun ini. Kita lihat. La itu artinya tidak. Jadi la itu tidak. Yamassu itu menyentuh. Massa. Hu itu terhadapnya. Jadi yamassu itu kalau dalam bahasa Arab itu ada domir. Domirnya huwa. Jadi dia tidak akan menyentuhnya. Siapa dia? Al-Quran. Jadi nanti kita jelaskan. Illal mutahharun, kecuali orang yang disucikan. Nanti ada ayat yang menyatakan, mohon maaf ya,
Ini saya sampaikan kepada kalangan orang yang sekeyakinan, orang yang tidak beragama Islam itu najis. Najis dalam arti bukan najis kayak anjing, bukan. Bukan najis kayak kotoran, bukan. Ya, bukan. Tapi najis akidahnya. Sebab apa? Kalau orang-orang yang tidak beriman membaca Al-Quran itu suka menyimpang-nyimpangkan. Ya. Jadi di sana umpamanya kita tidak boleh berkumpul dengan orang yang selain non-Islam. Nah, ya sebenarnya boleh aja, tapi cara menerjemahkannya ekstrim. Nah, itulah memaling-malingkan yang sungguhnya. Dalam Islam itu kita boleh bergaul dengan sama Muslim, kita boleh berteman, tetapi menjadi teman sejati nggak boleh. Teman sejati itu gini Pak, kalau dia itu umpamanya, mohon maaf ya, kalau ada aibnya terhadap teman sejati, kita mau buka enggak? Enggak mau ya Pak ya. Kita tutupi rahasianya. Nah itulah kalau teman sejati. Ya kalau teman yang gak sejati kan enggak ya. Kebenaran ini lawan politik. Ungkit semuanya. Nah ini yang salah kaprah. Ya jadi la yamassuhu illal mutahharun itu artinya Al-Quran tidak akan menyentuhnya kecuali orang yang disucikan akidahnya. Siapa dia? Yang sudah mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, oleh karena itu, ketika orang yang beriman membaca Al-Quran, umpamanya aqimus shalah wa atuz zakah, dia tersentuh. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ini tersentuhnya, mau melaksanakan sholat. Itu orang yang tersentuh itu tersentuh pesannya. Jadi kalau orang yang beriman ketika membaca ayat Al-Quran aqimus sholah, maka dia melaksanakan sholat. Wa atuz zakah, kalau dia kaya mengeluarkan zakatnya. Nah itulah kalau orang yang beriman. Tambah lagi kalau kita lihat, wah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, kalau orang beriman punya harta, dia itu ada kewajiban, merasa ada kewajiban tersentuh, diperintahkan untuk melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Nah ini karena ada keimanan. Kalau orang yang tidak beriman, ngapain buat haji sampai puluhan juta, ngapain buat umroh sampai buang-buang waktu. Nah kalau orang yang tidak beriman, ini yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun. Jadi kita orang yang sudah disucikan hatinya dengan dua syahadatain itu tidak akan mengubah Al-Quran. Tidak akan berani untuk mengubah ayat-ayat suci Al-Quran. Menyimpang-nyimpangkan itu nggak berani. Apalagi menjual ayat. Itu tidak akan berani. Itu yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun. Ya, kita hormati apa ya, kalau pada pendapat ulama umpamanya disuruh untuk mensucikan, ya sucikan. Selagi ada waktu ya, selagi ada waktu. Tapi jangan sampai kita tidak berwudu terus menjadi penghalang membaca Al-Quran, itu jangan sampai. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah yang menguasai jagat raya. Apa bihadzal hadisi antum mudhinun? Apakah dengan berita ini kalian itu akan menghinakan? Ya, akan menganggap remeh? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna, dan jadikan kalian rizqakum, rezeki kalian, annakum tukadzibun, kalian itu menjadi mendustakannya. Ini jangan sampai. Falaula idza balagatil hulqum. Jangan-jangan nanti sampai datangnya sampai ke tenggorokan. Ya jangan sampai ya kita meyakini Al-Quran itu harus sampai kita mati. Ya kita mati tetap kita itu berpegang kepada Al-Quran. Makanya kalau orang akan meninggal ditanamkan kalimat yang intinya dengan talqin lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah
itulah yang menjadikan kita itu keimanan yang utuh, keimanan yang benar, jauh dari perbuatan syirik. Ya, jadi sampai ke kerongkongan kita yakin, sampai ruh akan dicabut, ruh akan lepas, kita disuruh untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Wa antum ina idin tanzurun, dan kalian pada waktu itu menunggunya atau melihatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu, dan kami Allah, aqrabu ilaihi minkum, dan aku lebih dekat darinya, dari kalian, walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak mengetahui. Ya kan? Kita tidak tahu. Ya, ada beberapa orang yang tiba-tiba meninggal. Kita tidak tahu, ya siapapun gitu ya, itu tidak tahu bahwa kematian itu datangnya seperti apa, nggak tahu. Falaula in kuntum ghairu madinin. Ya, jadi di sini, maka mengapa engkau ini dalam keadaan apa itu tidak mencerahkan? Ya, inilah Madinah. Madinah itu adalah kota ya. Jadi yang terbuka. Madinin ini mencerahkan. Tarji'una in kuntum shadiqin. Engkau akan kembalinya kalaulah kalian itu benar. Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun orang-orang yang dekat dengan Allah, farai'u wa raihanu wa jannatu na'im, maka dia pun akan merasakan senang, gembira, dan disertai dengan pemberian surga yang banyak nikmatannya. Ini kalau kita lihat ya Pak ya, di neraka itu kebanyakan itu ada dari kalangan wanita. Kalau dari segi jenisnya yaitu kalangan wanita. Sedangkan nanti dari segi kedudukannya yaitu orang yang dalam neraka itu kebanyakan orang-orang kaya. Orang kaya. Nanti ada lagi kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar inilah yang paling banyak masuk surga. Jadi kayak hadirin jamaah melaksanakan ibadah itu karena kesabaran. Kesuksesan seorang itu ternyata kuncinya itu juga dari kesabaran, ketekunan. Ya, bukan hanya karena potensinya saja, tapi ketekunan itu lebih dominan dibandingkan faktor-faktor yang lain. Ya, jadi kalau kita lihat umpamanya orang-orang miskin itu kan kenapa bisa masuk surga? Karena kesabarannya. Ya, karena kesabarannya maka Allah masukkan dalam surga. Kalau orang kaya itu pertanyaannya banyak, Pak. Tidak hanya amalannya saja, tetapi dia memperoleh hartanya dari mana? Terus harta yang sudah diperoleh itu digunakan untuk apa? Jadi dikemanakan hartanya? Nah, ini pertanyaannya. Makanya kalau orang kaya itu ketika meninggal itu hisabnya paling lama, paling banyak pertanyaannya, pertanggungjawabannya. Nah, perempuan yang dinyatakan dia itu banyak di dalam neraka, sebenarnya ada yang menjadikan si perempuan itu bisa masuk surga dengan pilihan di mana dia itu berkeinginan dari pintu mana. Yang pertama, perempuan yang diperintah, yang dijanjikan oleh Allah akan masuk ke pintu yang mana? Yaitu perempuan yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Ya, menjaga sholat 5 waktu ini menjadi salah satu ciri. Ya, karena gini Pak, sebenarnya laki dengan perempuan untuk menjaga sholat itu lebih berat perempuan, Pak. Karena kalau orang itu melaksanakan sholat terus, itu tambah kuat, tambah apa itu, kalau dia terus itu tidak tambah kuat, tambah tidak mau lepas. Tapi kalau orang itu ada sholat, ada enggaknya itu kan bukan karena dirinya, tapi karena ada faktor tamu yang tidak diundang, umpamanya haid. Nah, itu menjadikan dia itu ada sesuatu tidak sholat.
Ini sebenarnya ini menjadi pengganggu. Ya, menjadi pengganggu. Jadi kayak umpamanya orang yang sekolah. Terus dia itu sekolah, ketika sekolah, terus dikasih luang oleh ibunya. Libur ya nak ya hari ini. Ini tak jadi males nantinya. Jadi kalau sekolah, suruh sekolah terus. Jangan sampai dia itu dikasih waktu untuk libur. Kalau dikasih waktu untuk libur, nanti ada alasan. Ada PR yang susah, banyak alasan. Ada ini, ada kerjaan nggak Bu? Saya nggak usah masuk deh. Nah ini, kalau orang itu, kalau sudah suruh sekolah, masuk terus. Nanti dia akan ketagihan. Ketika dia itu akan meninggalkan sekolah, itu akan merasa rugi. Nah itulah, makanya ada bedanya. Ujian seorang perempuan di dalam sholat itu sangat berat. Karena ada potongan-potongan yang menjadikan, yang sebenarnya itu juga ujian. Makanya Allah nyatakan, perempuan yang bisa masuk surga, yaitu diantaranya dia melaksanakan sholat yang mudawamah, istiqomah, tidak pernah bolong. Terus puasa sahroha, puasa dalam bulan Ramadan. Nah ini, terus dia menjaga farjinya, dia menjaga hanya untuk suaminya. Nah ini menjaga farjinya. Yang terakhir, orang perempuan bisa dijamin masuk surga, dia pilih pintu yang mana, dia taat kepada suaminya. Nah inilah perempuan yang nantinya itu akan dijamin masuk surga oleh Allah, di mana engkau berkehendak, dari pintu yang mana yang kamu kehendaki. Itulah perempuan. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Waraw'u wa rayhanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Nah ini ya, kalau dalam surga itu ucapannya itu nggak ada suatu ucapan yang muspro, ucapan yang tidak ada arti. Kata salam itu mengandung arti yang luar biasa. Makanya Rasulullah itu menyatakan absus salam, tebarkanlah salam. Ketika temu, assalamualaikum. Ditanyakan assalamualaikum, disuruh menjawab waalaikumsalam. Jadi pernyataan salam-salam ini nanti di surga itu pernyataan ini. Salam, salam. Jadi selamat, selamat. Jadi kata-kata ini kadang-kadang ada orang, lah cuma ucapan. Jangan dikira ucapan itu menjadikan secara psikologis orang itu terangkat kedudukannya. Ya ketika kita assalamualaikum, kita menghargai orang. Dan di situ juga ada doa. Makanya kalau dalam Islam, salam itu tidak ada gantinya. Nggak ada istilah salam diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nggak ada. Salam corona, salam. Ini kadang-kadang ada orang salam sehat. Nggak ada. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkap. Kesehatan ada, keberkahan ada, rahmat Allah juga ada. Itu doa. Kadang-kadang orang itu tidak mau dengan salam yang dari kita, yang diajarkan oleh Islam. Ini kan salah kaprah. Nah, inilah yang kurang tepat ya. Ya. Jadi surga itu adanya fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin. Adapun orang-orang yang dari kelompok yang pendusta dan menyesatkan. Dusta itu menyesatkan ya Pak ya. Jadi kalau orang yang suka berdusta itu benar-benar menyesatkan. Kata apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Ya bilangnya ketika jadi penguasa mementingkan rakyat yang mana? Oh ternyata kelompok-kelompok tertentu dia hanya mencari untung. Nah ini, jadi makanya di sini dinyatakan wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Jadi orang-orang yang suka dusta itu ya pasti menyesatkan. Ya karena apa? Ucapannya dengan perbuatannya beda, ucapannya dengan kenyataannya beda. Karena itu dia menyesatkan. Fanuzulum min hamim, maka dia akan dimasukkan dalam air yang panas. Wa tasliyatu jahim, dan dia dimasukkan dalam neraka jahim
Inna hadza lahuwa aqul yakin. Ini nyata ini. Jangan dikira ya, jangan dianggap bahwa Al-Qur'an itu dongeng, jangan. Ini nyata. Inna hadza lahuwa aqul yakin, bahwa ini barang yang hak dan kita harus yakin, tidak boleh tidak. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kuncinya kita itu bisa tertanam adanya ini hak, ini yakin, sucikan Tuhanmu yang maha agung. Jadi kalau kita itu ingin benar-benar meyakini ini adalah kebenaran, meyakini adalah dari Allah, sucikan Allah. Fasabbih. Jadi fasabbih itu disuruh untuk mensucikan Allah dari ucapannya, dari perbuatannya, dari akidahnya, dari keyakinan kita. Nah, itu harus dibersihkan. Kalau ini semua itu dibersihkan, maka perilaku kita itu insya Allah akan benar. Ya, jadi kalau Islam itu memang benar ya, kalau mengajarkan itu dari pokoknya, Pak. Dengan kita masuk Islam diawali dengan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pondasi. Jadi awalnya kita itu disuruh bersaksi hanya ada Allah dan Muhammad adalah sebagai utusannya. Nah, ini sebagai pondasinya. Maka nanti dalam prakteknya itu kita akan lurus. Nah, oleh karena itu jamaah harus tahu mana yang pondasi, mana yang hakiki, mana yang sifatnya itu ya samalah dalam istilah kehidupan ya Pak ya. Kita harus memahami ada istilah primer, sekunder, tersier gitu ya. Itu penting. Karena apa? Dalam pola memahami kehidupan itu juga tidak akan lepas dari itu. Ya umpamanya ada orang waktu sholat, maaf ya, nih di mana-mana kadang-kadang ada salah kaprah. Sholat nggak mau, tahlilan mau. Ini kan salah kaprah gitu ya. Orang sudah waktu sholat jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid shopnya cuma satu shop, di situ ada perkumpulan, majelis. Aduh, ini gimana ini? Ya kalau sudah Allahu Akbar, ada majelis dan itu dekat, datang ke masjid. Perkumpulan di situ, nggak tahu sholat dikumandangkan. Itu kan nggak benar. Nah, ini memahami itu sama ya, ketika kita memahami kehidupan. Jadi mana yang menjadi kewajiban yang tidak boleh tidak, mana yang sifatnya itu tambahan. Ya alhamdulillah kalau di sini sih umpamanya ada hiburan terus dikumandangkan azan terus dimatikan ya Pak ya. Jadi ketika ada rame-rame terus ada kumandang azan, ada azan sebentar, sholat dimatikan, apa itu sound dimatikan. Ya umpamanya hiburan kan biasanya habis zuhur ada, terus ada waktu asar dikumandangkan, ya nyanyi berhenti dulu lah gitu ya. Nah itulah mencoba untuk memahami. Itu dakwah ya ada di mana-mana. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.